Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih, saya dari kelas SIP 1801. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem operasi tentang sinkronisasi. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang sinkronisasi, saya akan menjelaskan apa itu sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Akses berbarengan untuk berbagi dua atau bersamaan dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Tujuan utama dari sinkronisasi adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Poin pertama dari materi ini yaitu permasalahan critical section. Permasalahan ini digunakan untuk mendesain sebuah protokol di mana proses-proses dapat bekerja sama. Solusi dari permasalahan ini ada 3 syarat. Yang pertama, mutual exclusion. Apabila proses PI menjalankan critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section. Yang kedua, progress. Apabila tidak ada proses yang menjalankan critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section-nya, maka hanya proses-proses itu yang tidak diproses di dalam daerah pengingat dapat ikut berpartisipasi di dalam keputusan proses mana yang akan memasuki critical section selanjutnya, dan pemilihan ini tidak dapat ditunda tiba-tiba. Yang ketiga, bounded waiting. Terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk memasuki critical section. Setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section-nya dan sebelum permintaan dikabulkan. Selain 3 solusi tadi, terdapat juga solusi yang lain. Yang pertama itu ada pemecahan 2 proses. Algoritma yang dapat diaplikasikan hanya terdapat 2 proses pada satu waktu. Proses tersebut diberi nama P0 dan P1. Untuk jelasnya, kita menyatakan PI, kita gunakan PJ untuk menyatakan proses yang lain, di mana J sama dengan 1 kurang I. Pemecahan 2 proses memiliki 3 algoritma. Algoritma yang pertama, pendekatan pertama adalah memperbolehkan semua proses menggunakan variabel integer trun diinisialkan ke 0 atau 1. Apabila trun sama dengan 1, maka proses PI diizinkan untuk menjalankan critical section-nya. Pemecahan ini menjamin hanya satu proses pada satu waktu yang dapat berada di critical section. Tetapi hal ini tidak memuaskan kebutuhan progres, karena hal ini membutuhkan proses lain yang tepat pada eksekusi dari critical section. Selanjutnya, algoritma yang kedua. Kelemahan dengan algoritma 1 adalah tidak adanya informasi yang cukup tentang state dari masing-masing proses. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan pergantian variabel trun dengan array. Inisialisasi awal flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan false. Apabila flag I bernilai true, nilai ini menandakan bahwa PI siap untuk memasuki critical section. Pemecahan ini menjamin mutual exclusion, tetapi masih belum memenuhi progres. Selanjutnya, algoritma yang ketiga. Algoritma ini merupakan kombinasi algoritma 1 dan algoritma 2. Harapannya akan didapatkan solusi yang benar untuk masalah critical section, di mana proses ini menggunakan 2 variabel. Inisialisasi flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan false, dan nilai dari trun bernilai 0 dan 1. Selanjutnya, algoritma bakery. Algoritma ini digunakan untuk pemecahan masalah critical section pada end proses. Sebelum memasuki critical section, proses menerima nomor. Proses yang mempunyai nomor terkecil akan memasuki critical section. Jika proses PI dan PJ menerima nomor yang sama,
Jika I lebih besar dari J, maka PI dilayani lebih dahulu. Sebaliknya, PJ akan dilayani lebih dahulu. Skema pemberian nomor selalu membangkitkan nomor dengan menaikkan nilai urut, misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Poin kedua pada materi ini yaitu perangkat keras sinkronisasi. Perancangan perangkat keras menyediakan instruksi-instruksi atomik yang tak dapat diinterupsi. Instruksi dilaksanakan sampai selesai. Instruksi ini biasanya dilaksanakan dengan cara mengunci bus sehingga pemroses-pemroses lain tak dapat menggunakan bus. Beragam instruksi mesin disediakan oleh perancang pemroses guna membantu implementasi mutual exclusion. Instruksi itu yaitu metode test and set. Metode ini melakukan testing dan memodifikasi isi memori secara atomik menggunakan fungsi test and set. Untuk menyelesaikan permasalahan mutual exclusion dengan metode test and set, maka digunakan variabel Boolean log sama dengan false. Instruksi yang kedua yaitu metode swap. Metode swap menggunakan prosedur swap untuk menukar dua variabel secara atomik. Untuk menyelesaikan permasalahan mutual exclusion menggunakan prosedur swap, variabel umum yang digunakan adalah Boolean log, Boolean waiting, n. Poin yang ketiga dari materi ini yaitu semapor. Semapor adalah pendekatan yang dikemukakan Dijkstra. Prinsip semapor adalah dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Semapor adalah alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting. Semapor S berupa variabel integer. Semapor hanya dapat diakses melalui operasi atomik yang dapat diinterupsi sampai kode selesai. Variabel semapor mutek diinisialisasi. Mutek sama dengan 1. Sebagai alat sinkronisasi yang umum, semapor dieksekusi oleh suatu proses setelah proses lain. Misalnya, semapor B pada proses PJ hanya dieksekusi setelah semapor A dieksekusi pada proses PJ. Pada saat menggunakan semapor, flag diinisialisasikan 0. Poin yang keempat yaitu masalah-masalah klasik sinkronisasi. Masalah yang sering terjadi di sinkronisasi ada 3. Yang pertama, bounded buffer atau producer customer. Yang kedua, reader and writer problem. Yang ketiga, Dinning philosopher problem. Poin yang kelima, contoh sinkronisasi. Di sini saya mengambil contoh tentang sinkronisasi Linux. Ada saatnya dalam sebuah kernel, tidak terkecuali kernel Linux, dapat terjadi concurrent access. Dalam hal ini diperlukan proteksi dalam kernel yang bersangkutan. Proteksi dapat dilakukan dengan sinkronisasi. Salah satu metode dalam kernel Linux untuk sinkronisasi adalah atomic operation. Integer atomic adalah salah satu jenis dari atomic operation. Integer atomic menyediakan instruksi yang dijalankan secara atomik atau tanpa interrupt. Looking yang paling umum digunakan dalam Linux adalah spin lock. Spin lock adalah lock yang hanya dapat dilakukan oleh satu thread. Semafor dalam Linux adalah sleeping lock. Ketika sebuah thread meminta semapor yang sedang digunakan, maka semapor akan meletakkan thread tersebut dalam white queue dan menyebabkan thread tersebut masuk status sleep. Symmetrical multiprocessing atau SMP mendukung adanya pengeksekusian secara paralel dua atau lebih thread oleh dua atau lebih prosesor. Kernel Linux 2.0 adalah kernel Linux pertama yang memperkenalkan konsep SMP. Demikian penjelasan dari saya tentang sinkronisasi pada sistem operasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, baik itu dari segi bahasa maupun perilaku. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.